Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 111, berbelanja sesuka hati. Setelah mereka kembali ke kedai, Luli berubah pikiran lagi. Dia tidak langsung pergi ke formasi teleportasi. Dia berencana untuk berteleportasi setelah gelap, karena saat itu jumlah orang di kota Goddown akan berkurang. Mereka tidak akan mudah terlihat. Luli dan Liu Yi tinggal di bar sampai tengah malam lalu pergi. Mereka menghabiskan 2000 kristal Suan untuk kembali ke kota dewa. Jumlah orang memang lebih sedikit. Kali ini, mereka tidak merasa lebih buruk saat teleportasi. Meski masih pusing dan ingin muntah, mereka berhasil menahannya. Gerbang kota ditutup pada tengah malam. Keduanya menemukan sebuah kedai minuman. Alih-alih tidur, mereka bercocok tanam hingga fajar. Setelah itu, mereka meninggalkan kedai minuman itu dan langsung menuju gerbang kota menuju dermaga. Patriark keluarga. Sebelum mereka mencapai dermaga, beberapa pria berlari keluar dari belakang mereka dengan liar. Luli mengenali kepala suku yang melihat mereka pergi dan beberapa murid keluarga Liu. Dia bertanya dengan bingung, "Mengapa kalian ada di belakang kami? Apakah kalian juga ada di kota?" "Ya." Patriark mengangguk dan menjawab, "Kami sudah tahu saat kau berteleportasi kembali ke sini tadi malam. Kami tahu saat kau meninggalkan kota. Kami mengikutimu untuk melihat apakah ada yang melacakmu. Apakah semuanya baik-baik saja kali ini?" Liu Yi tersenyum, mengangguk berat dan berkata, "Bagus sekali, ayo kembali dan bicara." "Oke." Sang patriark tahu apa yang diinginkan Liu Yi dan Luli. Ia gemetar karena kegembiraan. Sekelompok orang berlari menuju dermaga dan kembali ke Pulau Naga Darah dengan kapal perang yang berlabuh di sana. Ketika Luli dan Liu Yi menjelaskan perjalanan mereka, semua leluhur sangat senang hingga air mata hampir mengalir di pipi mereka. Mereka sekarang memandang Luli dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka memahami dengan jelas bahwa Luli mulai sekarang adalah karung kristal Suan bagi keluarga Liu. Tanpa Luli, keluarga Liu harus hidup dengan mengandalkan udara. Liu Yi kemudian memberitahu mereka tentang pembelian 50 pil Suan surga. Dia menjelaskan bahwa itu untuk kultivasi Luli. Tidak ada yang tidak setuju. Selama Luli terus menawarkan bantuan, keluarga Liu dapat terus menanam buah ulat darah. Kristal Suan yang tak terbatas akan muncul. Apa yang tidak dapat mereka miliki di masa depan? Patriark 7 berdiskusi dengan beberapa orang dan menegaskan kembali dengan jelas bahwa masalah ini tidak boleh dibocorkan. Siapapun yang melanggar akan dibunuh. Pada saat yang sama, Patriark 7 memutuskan untuk membeli beberapa bahan untuk membangun beberapa formasi penghambat untuk menutup seluruh lembah. Selain para patriark, tidak ada yang bisa masuk. Ada berita lain. Patriark Lu mengirim seseorang kembali untuk melaporkan bahwa anggota keluarga tidak terbunuh. Sampai saat ini, dia mencoba mengatur agar mereka dapat pergi ke gugus pulau satu persatu. Itu baik dan buruk. Anggota keluarga ini adalah kerabat mereka. Jika mereka bisa sampai di sini, mereka akan aman sepenuhnya. Namun, dengan begitu banyak orang, pengeluaran keluarga Liu akan tinggi. Banyak anak membutuhkan sumber daya untuk pelatihan. Selain itu, dengan lebih banyak orang, kemungkinan masalah juga lebih tinggi. Keluarga Liu benar-benar kekurangan. Luli tidak peduli dengan mereka. Dia berbicara dengan Liu Yi sebentar dan kembali ke kamarnya dengan 50 Heaven Swan Pellet untuk kultivasinya. Patriark 7 dan yang lainnya melanjutkan pertemuan mereka untuk diam-diam membahas pembelian benih Blood Caterpillar Grass dan Blood Rhinoceros di Pulau Goddown. Pelet Heaven Swan sungguh ajaib. Luli mengonsumsi 1 pil surgawi Swan. Ia berkultivasi selama sehari penuh sebelum berhenti dan mencoba merasakan keadaannya. Ia mendesah diam-diam bahwa memiliki sumber daya itu bagus. Tidak heran mengapa para pengikut keluarga besar dapat berkultivasi begitu cepat. Menurut perkiraan awalnya, kecepatan kultivasinya setelah meminum 1 Heaven Swan Pellet meningkat setidaknya lebih dari 20 kali lipat. Awalnya, jika dia ingin meningkatkan energi Swannya ke tingkat tahap tengah Spirit Realm, dia harus menghabiskan setidaknya 3 tahun.
Sekarang, dia hanya butuh sekitar 1,5 bulan. Kecepatan kultivasinya begitu cepat. Ini hanyalah Heaven Swan Pellet. Bagaimana jika dia membeli Divine Swan Pellet yang lebih canggih untuk membantu kultivasinya? Apakah kecepatannya akan meningkat 50 atau 100 kali lipat? Namun, Liu Yi mengatakan bahwa Heaven Swan Pellets akan meningkatkan kecepatan kultivasi lebih dari selusin kali lipat. Kecepatannya telah meningkat lebih dari 20 kali lipat. Hari ini, liontin gigi hewan berkedip-kedip untuk waktu yang lama. Mungkin kultivasinya yang begitu cepat juga terkait erat dengan liontin gigi hewan. Pembudidayaan prajurit menghabiskan sumber daya. Harga Heaven Swan Pellet adalah 80 Swan Crystal. Luli merasa kultivasinya menguras habis Swan Crystal. Ini hanya untuk Spirit Sea Realm. Nanti, bagaimana dengan Soul Pond Realm, Fatewell Realm, dan Eternal Realm? Bagaimana ayahnya, Lu Renhuang, berkultivasi ke alam penguasa manusia? Di sisi lain, Lu Ling mengatakan keluarga Lu mereka memiliki salah satu dari 10 garis keturunan terkuat di Central Plains. Sumber daya keluarga yang kuat seperti itu akan sangat banyak. Jika Lu Renhuang memiliki konstitusi yang luar biasa, ia dapat mencapai prestasi besar dengan menghabiskan sumber daya. Setelah makan, Lu Li kembali berkultivasi. Keluarga Liu tidak memiliki benih rumput ulat darah, jadi dia tidak perlu mengolah darah dengan liontin gigi binatangnya sekarang. Dia telah menyatakan dengan jelas kepada Liu Yi untuk tidak mengganggunya tanpa alasan. 3 hari kemudian, Liu Yi datang menemuinya. Benih rumput ulat darah dibawa kembali. Semua rumput ulat darah yang mereka tanam sebelumnya dicabut. Mereka kemudian membeli kembali lebih dari selusin badak darah dan meminta Lu Li untuk memperbaiki darahnya. Lu Li pergi ke lembah dan menemukan bahwa 2 kolam darah itu terhubung menjadi 1 kolam besar yang telah terisi darah. Dia menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun di lembah itu. Dia berpura-pura mengambil bubuk dan menaburkannya sambil diam-diam melemparkan liontin gigi binatang ke dalamnya. Dia kemudian mengaduknya selama setengah hari. Darah mendidih dan bergolak. Ketika darah stabil, Lu Li mengeluarkan liontin gigi binatang, membersihkannya, dan menyerahkannya kepada Liu Yi. Kolam darah diperbesar. Bahkan jika keluarga Liu menanami seluruh lembah dengan ribuan rumput ulat darah, darahnya akan cukup untuk bertahan selama 4 atau 5 hari. Akibatnya, Lu Li hanya perlu berada di sini setiap 4 atau 5 hari. Keluarga Liu menanam total 2.000 blood caterpillar grass di seluruh lembah. Awalnya, menurut Patriark 9, mereka harus menanam 7 atau 8.000 tanaman, tetapi itu ditolak oleh Patriark 7. Jika mereka menanam terlalu banyak, lembah itu tidak akan memiliki cukup ruang. Kemudian mereka harus pergi keluar yang akan mudah ditemukan. Ada juga masalah badak darah. Jika mereka membeli lusinan badak darah sekaligus, bagaimana itu bisa luput dari perhatian pulau jahat darah? Seorang pria yang tidak bersalah akan menjadi sasaran penjahat karena hartanya. Keluarga Liu sekarang begitu lemah sehingga jika ada yang tahu mereka bisa menanam rumput ulat darah berkualitas tinggi, keluarga itu akan langsung hancur. Patriark 7 akan pergi ke pulau jahat darah sesekali, mencurahkan kesengsaraannya. Sementara itu, ia memiliki banyak patriark untuk memburu binatang swan di area danau dekat pulau jahat darah, dengan asumsi bahwa mereka sangat miskin sehingga tidak punya makanan. Liu Yi menyuruh seseorang menyiapkan sebidang tanah pertanian lain di tempat lain untuk menanam rumput ulat darah yang tidak silau dan tampak sakit-sakitan. Dari waktu ke waktu, dia akan mengundang Sue Bugui untuk memberi mereka nasihat. 13 hari kemudian, buah ulat darah menjadi matang, tampak sama seperti yang dijual Lu Li terakhir kali. Keluarga Liu sangat gembira. Patriark 7 datang untuk menemui Lu Li dan Liu Yi. Dia ingin mereka menjual 2.000 buah ulat darah di kota penjara surga. 2.000 buah ulat darah akan bernilai 50.000 kristal swan. Jika mereka bisa mendapatkan kristal swan ini, keluarga Liu tidak akan kekurangan kristal swan dalam waktu dekat. Keluarga itu bisa membeli banyak sumber daya dan menemukan cara untuk merekrut prajurit,
mengembangkan diri, dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Apa terburu-buru? Luli tidak setuju. Ia menolak, jumlah buah ulat darah terlalu sedikit. Semakin sering kita pergi ke kota penjara surga, semakin mudah bagi kita untuk ditemukan. Kita tunggu saja sampai kita mendapatkan 10.000 buah ulat darah. Selain itu, ketika kita memiliki cukup kristal swan, kamu dapat mempertimbangkan untuk membeli beberapa kurcaci hijau. Selama kita memiliki beberapa di antaranya, Pulau Naga Darah akan aman untuk sementara waktu. Kurcaci hijau. Liu Yi bergumam dan matanya berbinar. Dia berseru, benar sekali. Kita tidak kekurangan kristal swan sekarang. Yang terpenting adalah memastikan keamanan pulau ini. Selama kita bisa menjaga pulau ini, kita akan memiliki aliran kristal swan yang tak terbatas. Dulu, Luli dan Liu Yi tidak berani memikirkan hal ini. Lagi pula, kurcaci hijau terlalu mahal, dan konsumsi kristal swan dalam membesarkan kurcaci hijau sangat besar. Namun, mengingat mereka dapat membuat 50.000 kristal swan dalam 13 hari, mengapa tidak membelinya? Setelah Liu Yi memberitahu para leluhur tentang hal itu, semua mata para leluhur berbinar. Jika mereka bisa memiliki beberapa budak kurcaci hijau dengan kemampuan bertarung yang sebanding dengan para prajurit alam kolam jiwa, siapa lagi yang berani menyerang Pulau Naga Darah selain Pulau Dewa? Bab 112, ada sesuatu yang salah. Di Danau Seribu Pulau ada sebuah peraturan yang ditetapkan oleh orang tua penjara surga sendiri. Tak ada kekuatan yang bisa menyerang kekuatan lain yang 2 tingkat lebih rendah. Sederhananya, pasukan tingkat keempat tidak dapat menyerang pasukan tingkat kedua, dan pasukan tingkat ketiga tidak dapat menyerang pasukan tingkat pertama. Keluarga Liu sekarang adalah pasukan tingkat 2, sedangkan Pulau Goddown adalah pasukan tingkat 4. Yang terakhir tidak dapat menyerang keluarga Liu. Tentu saja, aturan itu tidak berlaku. Tetapi orang-orang dapat menemukan cara lain. Jika Pulau Goddown benar-benar ingin menyingkirkan keluarga Liu, mereka dapat mengatakannya begitu saja. Setiap orang penting dari Pulau Goddown yang memberi perintah akan menyebabkan banyak pasukan tingkat 3 mengalahkan keluarga Liu. Dengan demikian, mengapa para petinggi di Pulau Goddown ingin keluarga Liu diserang kecuali keluarga Liu mencoba memprovokasi Pulau Goddown dan menghancurkan dirinya sendiri? Bagaimanapun, Pulau Goddown tidak memiliki reputasi baik. Pasukan kelas 2 yang kecil bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi sasaran tokoh-tokoh penting di Pulau Goddown. Oleh karena itu, ancaman sesungguhnya bagi keluarga Liu adalah Pulau Jahat Darah karena keluarga Liu telah mencuri bisnis Pulau Jahat Darah dan memutus mata pencaharian dan jalur kehidupan mereka. Pulau Blood Evil mengandalkan rumput ulat darah. Begitu sejumlah besar buah ulat darah berkualitas tinggi dari keluarga Liu masuk ke pasar, pendapatan Pulau Blood Evil akan sangat berkurang. Saat itu, Pulau Blood Evil akan kehabisan cara untuk menyelidiki. Suatu hari, mereka akan menemukan rahasia keluarga Liu. Begitu itu terjadi, perang pasti akan terjadi. Tidak peduli seberapa murah hati dan benarnya Sui Chou, para leluhur persaudaraan jahat darah tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagaimana orang-orang yang menduduki status tinggi di Danau Pulau Seribu bisa bersikap baik? Bahkan Patriark 7 tidak percaya sebaliknya. Di dunia ini, tidak ada teman atau musuh abadi, yang ada hanya kepentingan. Keberadaan keluarga Liu telah menghilangkan kepentingan Pulau Blood Evil. Untuk membesarkan prajurit yang tangguh dan kekuatan keluarga Liu tidak boleh ditunda. Patriark 7 berdiskusi dengan yang lain dan segera mengambil keputusan. Mereka tidak akan menjual buah ulat darah untuk saat ini. Ketika mereka memperoleh 10.000 buah, mereka akan menjualnya di kota penjara surga sekaligus dan membeli beberapa kurcaci hijau. Selama kurcaci hijau dibawa kembali, mereka tidak akan takut pada Pulau Jahat Darah bahkan jika mereka mengetahui rahasia keluarga Liu. Pada waktu berikutnya, keluarga Liu terus menanam buah ulat darah. Luli terus berlatih. Patriark 7 masih pergi ke Pulau Jahat Darah mengeluh tentang kemiskinan dan kurangnya sumber daya. Sue Bugui akan pergi ke Pulau Naga Darah, merayu Liu Yi.
Kunjungan Sue Bugui menjadi lebih sering dan niatnya menjadi lebih jelas. Jelas, dia ingin merayu Liu Yi dan menikahinya. Liu Yi sekarang adalah kepala keluarga Liu. Jika dia bisa menikahi Liu Yi, keluarga Liu secara alami akan menjadi bagian dari persaudaraan darah jahat. Keluarga Liu masih memiliki lebih dari selusin prajurit alam laut roh, dan 2 di antaranya berada pada tahap akhir, yang membuat keluarga Liu menjadi kekuatan yang tangguh. Hal terpenting adalah bahwa keluarga Liu pernah menjadi keluarga tingkat ketiga. Menjadi penguasa daerah Wuling selama bertahun-tahun, keluarga Liu pasti memiliki beberapa sumber daya khusus, seperti keterampilan Xuan tingkat tinggi atau keterampilan rahasia. Sue Chou sangat tertarik pada hal itu. Untuk mencaplok keluarga Liu sudah diputuskan saat keluarga Liu datang ke sini untuk mencari perlindungan. Namun, itu bukan masalah yang bisa diburu-buru. Sue Chou membutuhkan keanggunan dan reputasinya. Ia takut jika ia terlalu memaksakan diri, keadaan akan menjadi kacau. Saat itu, jika keluarga Liu berjuang mati-matian, itu akan merepotkan. Itulah sebabnya Sue Bugui sering berkunjung. Setiap kali, dia akan membawa beberapa buah mistis yang unik ke Danau Seribu Pulau untuk dihisap Liu Yi, mencoba mengubah pikirannya. Di masa lalu, mungkin Liu Yi akan mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan Sue Bugui demi perkembangan keluarga Liu, memperlakukannya dengan sopan tetapi tanpa ketulusan. Keluarga Liu tidak membutuhkan kristal Xuan sekarang. Mereka tidak perlu bergantung pada Pulau Blood Evil. Liu Yi bertekad, setiap kali Sue Bugui ada di sini, Liu Yi akan menjamunya dengan sopan dan dengan sikap yang baik. Apapun bisa ditaruh di atas meja kecuali hubungan, tidak mungkin. Setelah setengah bulan, kumpulan kedua buah jahat darah telah keluar. Kelompok pertama murid keluarga Liu yang dipindahkan dari Kabupaten Wuling juga ada di sini, termasuk anak-anak dengan garis keturunan api yang mengaum, dan kerabat Patriark 7 dan yang lainnya. Ada ribuan tetua, orang sakit, wanita dan anak-anak dari keluarga Liu. Kelompok pertama berjumlah 5 atau 600 orang. Ketika mereka tiba, Pulau Naga Darah menjadi sangat ramai. Banyak anak-anak dengan kualitas kultivasi yang baik dikirim ke sini yang telah memberi harapan kepada orang-orang. Anak-anak ini adalah inti dari keluarga Liu di masa depan. Ketika anggota keluarga Liu tiba, Pulau Blood Evil sangat gembira. Dengan begitu banyak anggota keluarga Liu tidak bisa pergi bahkan jika mereka ingin. Dengan begitu banyak orang yang harus didukung, bukankah keluarga Liu akan menyerah kepada Pulau Blood Evil dengan patuh? Luli tidak mempermasalahkan urusan luar. Dia hanya pergi ke lembah setiap beberapa hari, dan melemparkan liontin gigi binatang ke dalam kolam darah. Dia berkultivasi dengan sepenuh hati dan jiwanya serta mengolah pil surgawi Xuan seolah-olah itu hanyalah air. Kultivasi dengan pelet tingkat lanjut berjalan sangat lancar. Luli telah berkultivasi selama hampir sebulan. Pusaran udara di dalam laut rohnya telah meluas dengan margin yang besar, hampir memenuhi seluruh laut roh. Setelah itu, Luli dapat mencoba mencapai tahap tengah alam laut roh. Satu-satunya hal yang mengganggu Luli adalah si putih kecil. Little White telah memakan banyak Fire Jadespar, tetapi ukurannya tetap tidak berubah. Namun, semangatnya meningkat akhir-akhir ini. Ia berhenti tidur sepanjang hari. Karena tidak tidur, ia harus bermain. Luli melarangnya meninggalkan istana karena takut ia akan terluka. Si putih kecil merasa bosan. Ia harus mencari Luli untuk menghabiskan waktu karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukannya. Ia akan mencakarnya di sana-sini, membuatnya tidak bisa fokus pada kultivasinya. Luli akan memarahinya saat merasa kesal. Si putih kecil kemudian akan berjongkok di sudut, merasa dirugikan, tampak menyedihkan. Setelah beberapa pemikiran, Luli memutuskan untuk pindah. Ia meminta seseorang untuk membangunkannya sebuah pondok kayu kecil di dalam sebuah bukit yang disebut Bukit Bambu, lebih dari 3 mil di sebelah utara pertanian. Ia tinggal di dalam pondok itu sendirian. Ada banyak tikus bambu di Bukit Bambu. Bukit itu luas dengan sungai yang di dalamnya terdapat beberapa ikan dan udang.
Biasanya, Luli melarang siapapun untuk mendekat. Ia bisa membiarkan si putih kecil keluar dan berlarian, menangkap beberapa tikus bambu, beberapa ikan atau udang untuk bersenang-senang sehingga ia bisa meninggalkannya sendiri. Luli biasanya hanya berkultivasi di istana. Tidak ada yang bisa melihatnya. Dia tidak mengobrol dengan orang-orang keluarga Liu. Bagi keluarga Liu, tempat dia berkultivasi tidak menjadi masalah. Pokoknya, seseorang akan menjemputnya setiap beberapa hari untuk pergi ke lembah. Untuk resep rahasia mengobati darah, Patriark 7 dan Patriark 9 pernah mencoba menemui Liu Yi beberapa kali dan memintanya untuk mencari cara untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, bagi keluarga Liu, resep rahasia itu adalah penyelamat mereka. Akan lebih aman jika mereka bisa memegangnya di tangan mereka. Bagaimana jika suatu hari Luli pergi begitu saja? Liu Yi tahu betul bahwa tidak ada resep rahasia. Itu adalah liontin gigi binatang di leher Luli, dengan kartu as di tangannya. Bagaimana Luli bisa memberikan itu kepada keluarga Liu? Setelah si putih kecil sampai di Bukit Bambu, ia tampak lebih gembira. Meskipun Luli telah memerintahkannya untuk tidak meninggalkan Bukit Bambu dan kembali segera setelah melihat seseorang, ia tetap gembira. Ia berkeliaran di sekitar bukit dari siang hingga malam, mengejar tikus bambu hingga mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setengah bulan lagi telah berlalu. Pusaran udara di Laut Roh Luli telah mencapai kondisi maksimal. Dia bisa mencoba mencapai tahap tengah alam Laut Roh kapan saja sekarang. Dia keluar dari kultivasi tertutup. Keluarga Liu memiliki kristal suan yang melimpah dan mampu membeli banyak pil. Tentu saja, dia tidak akan dengan bodohnya menahan rasa sakit untuk mencapai tahap tengah alam Laut Roh seperti di masa lalu. Luli berjalan menuju kastil keluarga Liu setelah menemukan Xiao Bai. Ia berencana untuk meminta beberapa pil dari Liu Yi agar ia dapat berkultivasi ke tahap selanjutnya. Dia tidak dapat menemukan Liu Yi di istana keluarga Liu. Dia mengetahui bahwa Sue Bugui telah datang lagi setelah dia bertanya-tanya. Liu Yi telah menemani Sue Bugui ke kolam Plenilune di selatan. Luli malu meminta pelet itu kepada Patriark 7. Dia tahu di mana kolam Plenilune berada, hanya sekitar 6 mil di selatan kastil keluarga Liu. Dengan kecepatannya, dia bisa sampai di sana dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar beberapa batang dupa. Luli melangkah menuju kolam Plenilune, berencana untuk berbicara dengan Liu Yi dan kembali berkultivasi di bukit kecilnya. Setelah Luli berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa, dia tidak jauh dari kolam Plenilune. Tiba-tiba, seseorang berlari ke arahnya dengan marah. Ketika dia melihat Luli, dia berteriak. Itu adalah murid keluarga Liu. Luli mengenalnya dan mengingat namanya sebagai Liu Xia. Luli bertanya sambil mengerutkan kening, "Liu Xia, apa yang terjadi?" Pria itu berlari dengan kecepatan penuh. Ia terengah-engah. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, barulah ia berkata, "Tuan Lu, cepat pergi ke kolam Plenilune. Sue Bugui mungkin ingin memperkosa kepala keluarga kita. Selamatkan dia."